Tapi sekarang kita pindah di hadis yang ke-23. Hadis tentang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba 'abdi liqa'i, ahbabtu liqa'ahu, wa idza kariha liqa'i, karihtu liqa'ahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba dia senang bertemu denganku, ahbabtu liqa'ahu, maka aku pun akan senang bertemu dengannya. Wa idza kariha liqa'i, karihtu liqa'ahu, dan jika dia benci bertemu denganku, maka aku pun benci bertemu dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 7504 dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya nomor 1835. Hadis ini disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 4303. Kita tahu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa di dalam ajaran Islam yang mulia, seorang muslim selalu diingatkan dengan kematian, selalu diingatkan dengan hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyiapkan diri saat-saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak manusia yang lainnya bergelimang dengan megahnya dan indahnya dunia, adapun orang-orang yang beriman diingatkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang hari berpisah dengan dunia yang sangat indah ini. Rasulullah mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Kematian adalah sarana seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Sebaliknya ketika dia tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak mau bertemu dengannya. Dari hadis yang ringkas ini, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 7 faedah. Bisa mengeluarkan 7 faedah yang sangat luar biasa, yang semoga dengannya bisa menyadarkan kita tentang pentingnya mengisi sisa usia dengan berbagai amalan-amalan yang mulia dan utama. Pelajaran yang pertama, kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di bagian awal hadis, "Idza ahabba 'abdi liqa'i." Jika hambaku senang bertemu denganku, maka seorang tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia melewati satu palang pintu, yaitu kematian. Sehingga kematian merupakan sarana seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak semua orang yang mati itu bisa bertemu dengan Allah. Tergantung amalannya, tergantung keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau membacakan hadis yang mulia ini kepada Ibunda Aisyah, "Man ahabba liqa Allahi, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun akan benci bertemu dengannya. Kemudian Nabi menambahkan satu lafaz, wal mautu qabla liqa'illahi.
dan kematian itu terjadi sebelum seorang bertemu dengan Allah. Artinya tidak ada cara bagi seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia harus mati terlebih dahulu. Sehingga kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah. Tapi tidak semua orang yang mati bertemu dengan Allah. Ketika dia matinya dalam kekufuran, dalam kesyirikan, dalam kedurhakaan, maka Allah tidak mau bertemu dengannya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kematian yang dibenci rata-rata manusia, maka itu menjadi palang pintu yang indah untuk mereka. Karena inilah saatnya dia bertemu dengan Rabb yang telah menciptakannya, bertemu Rabb yang disembah selama ini, bertemu Rabb yang merahmati, yang memudahkan semua urusannya. Sehingga tidak ada cara seorang bertemu dengan Allah kecuali lewat palang pintu kematian. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita keluarkan adalah kesenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi ketika naza. Kesenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi ketika naza. Kesenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi ketika naza. Naza itu artinya tercabutnya roh. Kapan seorang muncul senang bertemu dengan Allah, atau bahkan tidak senang bertemu dengan Allah? Rasa itu, keinginan itu terjadi ketika seorang itu mengalami sakaratul maut, ketika naza. Karena ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada sehingga dia pun senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan senang ketika sholat, bukan ketika sedang ibadah, bukan itu maksudnya. Kalau itu mungkin bisa diusahakan, bisa dilatih ya. Tapi ketika naza itu adalah kondisi real. Apakah ini orang baik atau sebaliknya, waliyadzubillah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam hadis yang lain yang lebih panjang, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allahi, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi, karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Hadis ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, maka fa'ataitu Aisyata. Tiba-tiba ibunda Aisyah datang karena mendengar hadis ini. Fakultu, maka ibunda Aisyah mengatakan, ya, maka Abu Hurairah datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi setelah mendengar hadis itu Abu Hurairah, dia mendatangi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'ataitu Aisyata, aku datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakultu, aku mengatakan, ya ummal mu'minina, wahai ibu orang-orang yang beriman. Sami'tu Aba Hurairah yadhkuru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Kata perawi ya, bukan Abu Hurairah ternyata. Aku mendengar Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana kadzalik faqad halakna. Kalaulah itu benar hadisnya, maka kami akan binasa. Faqalat, maka kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, innal halika man halaka biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang binasa adalah orang yang binasa karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madzaka, apa kiranya urusanmu, apa kepentinganmu? Qala, maka dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Maka walaysa minna ahadun illa wa huwa yakrahul mauta. Dan kami ini tidak suka dengan kematian. Kami tidak suka dengan kematian. Faqalat, maka kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada kami, walaysa billadhi tadhhabu ilaihi.
Dan tidaklah ada seorang yang walaysa billadhi tadhhabu ilaihi, tidaklah orang yang pergi kepadanya, walakin idza syakhasal basaru wa hasrajal sadru. Dan apabila ketika seorang itu sudah terangkat pandangannya dan tertarik nafasnya, artinya sakaratul maut, wa sya'arral jildu, dan telah keriput kulitnya, watashannajatil asabi'u, dan telah menggigil jari jemarinya, fa inda dzalika man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Maka saat itulah seorang akan merasakan apakah dia senang bertemu dengan Allah atau tidak. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Artinya perawi ini meyakini bahwa kematian itu mereka takut. Kalau mereka takut mati, berarti mereka takut bertemu dengan Allah. Tapi maksudnya bukan itu. Ketika sakaratul maut, ketika naza, bahkan disebutkan tadi, pandangan sudah ke langit, nafas sudah di tenggorokan, sudah keriput tangan, sudah menggigil, sudah dingin jari jemari, maka saat itulah rasa itu muncul. Bukan ketika seorang takut dengan kematian. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan kondisi orang yang akan meninggal dunia. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak apabila ruh telah sampai di kerongkongan. Jadi ruh itu akan dicabut dari ubun-ubun, sehingga yang keluar ruhnya itu dari kakinya naik ke atas terus ke perutnya sampai ruh itu di sini. Maka ketika ruh sudah sampai di sini, artinya kaki, tangan sudah tidak ada nyawanya, maka waqila man raq, orang-orang yang sedang menjenguk, menunggu orang yang sedang sakaratul maut itu akan mengatakan man raq, siapa yang bisa meruqyah orang ini. Kalau bahasa kita, siapa dokter spesialis yang bisa mengejar nyawa orang ini supaya tidak keluar nyawanya. Wa dhanna annahul firaq, sedangkan ruh orang itu sudah yakin bahwa itu adalah hari firaq, hari perpisahan dia dengan kehidupan dunia. Dari mana dia tahu? Karena dia sudah ditunjukkan apa yang akan didapatkan setelah kematian, sehingga dia yakin dia nggak akan kembali lagi ke dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, pertemunya antara betis kiri dan betis kanan karena dibalut dengan kain kafan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, pada hari itulah engkau akan dikembalikan kepada Rabbmu. Jadi perasaan senang dan tidak senang itu munculnya ketika sakaratul maut. Jadi tidak bisa dilatih, tidak bisa diusahakan, tetapi itu akumulasi dari amalan dia ketika sebelumnya di dunia. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini, seorang merasa senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diberitahukan tentang hal-hal yang telah disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya setelah kematiannya. Agak panjang ini. Seorang merasa senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diberitahukan tentang hal-hal yang telah disediakan Allah untuknya setelah kematiannya. Seorang merasa senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diberitahukan tentang hal-hal yang telah Allah sediakan untuknya setelah kematiannya. Saat seorang mengalami naza, apa tadi naza itu? Tercabutnya roh, sakaratul maut ya. Maka ketika itu
dia diberitahu tentang apa yang akan dihadapi setelah kematian. Dia akan ditunjukkan hal-hal yang sudah Allah janjikan dan diberitahukan pula apa yang sudah Allah sediakan untuknya dari berbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada. Maka dari situlah dia muncul kesenangan. Jadi senangnya ini memang karena melihat sesuatu yang telah Allah janjikan begitu. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Qalat Aisyatu, berkatalah ibunda Aisyah, au ba'du azwaji, atau sebagian istri Nabi yang lainnya, inna lanakrahu al-mauta, wahai Nabi, kami ini tidak suka dengan kematian. Qala laisa dzaki, kata Nabi, bukan itu maksudnya. Bukan masalah suka dan enggak suka dengan kematian, bukan itu. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu, akan tapi orang yang beriman ketika datang ajal kematiannya, busyira biridwanillahi, dia diberikan kabar gembira dengan ridwanullah, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa karamatihi, dan dengan karamah, dengan kemuliaan Allah. Kita tahu ya, kalau orang yang istiqomah maka akan turun malaikat kepadanya. Yang malaikat itu menyampaikan 3 hal. Sebagian Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Fusilat, dalam surat Fusilat Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu gimana ayatnya itu? Barang siapa yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqim, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun malaikat kepadanya. Yang malaikat itu mengatakan 3 hal, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kapan malaikat itu turun? Turunnya adalah inda qubidu arwahuhum, ketika ruhnya akan dicabut. Nah, disitulah kata Nabi, maka saat dia idza hadarahul mautu, ketika dia datang ajal kematiannya, busyira biridwanillahi, dia diberikan kabar gembira oleh malaikat tentang keridhaan Allah, rahmat Allah, nikmat yang sudah Allah janjikan untuk dia. Sehingga kata Nabi, falaisa syai'un ahabba ilaihi, tidak ada sesuatu yang lebih dia senangi mimma amamahu, kecuali yang di depannya. Dia sudah lupa dengan rumahnya, lupa dengan mobilnya, lupa dengan perabotnya. Yang dia pikirkan di depannya itu, Masya Allah, indah sekali. Dia mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, surga Allah. Sehingga fa'ahabba liqa Allahi, sehingga muncul dia senang bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu, karena dia sudah muncul kesenangan itu, Allah pun senang bertemu dengannya. Ini bagi orang yang beriman, yang hari-harinya diisi dengan amal kebaikan. Wa ammal kafira, kata Nabi, adapun orang kafir, idza hudira, ketika datang ajalnya, busyira bi'adzabillahi, diberitahukan tentang adab Allah Subhanahu wa taala, wa uqubati, dan hukumannya. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu, sehingga tidak ada yang dia benci kecuali yang di hadapannya. Dia takut, dia mau dihukum, sehingga kariha liqa Allah, dia pun enggak mau bertemu dengan Allah, dia pun benci bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, sehingga Allah pun benci bertemu dengan orang semacam ini. Sehingga orang-orang yang beriman itu mereka senang karena melihat apa yang sudah Allah janjikan berupa surga dengan berbagai kenikmatan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dalam riwayat yang lainnya. Jadi banyak riwayat tentang hadis ini ya, sehingga banyak pelajaran. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Nabiyallahi akarahiyatul mauti, wahai Nabiullah, apakah yang dimaksud itu adalah benci dengan kematian? Kan tadi sebutkan waman kariha liqa Allahi, barang siapa yang benci dengan bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Apakah kariha di situ, kebencian itu artinya benci dengan kematian? Fakulluna nakrahul mauta, kami semua itu benci dengan mati wahai Rasulullah.
Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, walakin laisa kadzalik, bukan begitu. Walakinnal mu'mina idza busyra birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi. Adapun orang yang beriman, mereka diberikan kabar gembira dengan rahmatnya, dengan keridhaan Allah, bahkan dengan surganya. Ahabba liqa Allahi fa ahabballahu liqahu, sehingga muncul kesenangan untuk bertemu dengan Allah, dan dia pun senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya tadi yang tadi kita terlupakan ya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas ucapan itu. Dan salah satu cara yang utama dan pertama menjadikan istiqomah, seorang tidak boleh jauh dari majelis ilmu. Jadi bagi yang ingin istiqomah harus aktif hadir di majelis ilmu. Itu cara selamatnya. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepadanya dan mengatakan alla takhafu, janganlah engkau takut dengan kehidupan yang akan engkau temui, wala tahzanu, janganlah bersedih dengan kehidupan dunia. Kita bisa bayangkan para jamaah, kalau kita meninggalkan keluarga, mau safar gitu, kita sedih meninggalkan istri, anak, meninggalkan rumah, sedih lah. Ini orang keluar, orang pergi, nggak akan kembali lagi. Dia nggak akan ketemu anaknya, istrinya, keluarganya, bapaknya, saudaranya. Maka spontan orang itu muncul kesedihan. Tapi malaikat menghibur, wala tahzanu, jangan sedih dengan dunia yang kau tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kapan 3 berita ini diberikan kepada orang? Ketika naza, ketika ruhnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang senang bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang senang bertemu dengannya. Nyanya N-nya besar ya, karena itu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang hamba itu senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ahbabtu liqa'ahu, aku pun senang bertemu dengannya. Hamba yang disenangi oleh Allah, karena tadi ya, dia senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada hamba itu. Dia diberikan kenikmatan, diberikan kemuliaan, dan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hamba sudah senang bertemu dengan Allah, Allah senang dengan hamba itu. Ketika Allah senang, hamba ini akan dimuliakan, akan mendapatkan kenikmatan, bahkan akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan pula. Baik, kemudian pelajaran yang kelima dari hadis yang mulia ini, kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seseorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis tadi, wa idza kariha liqa'i, dan jika dia, ini keliru terjemahannya ya, kariha itu benci. Dan apabila dia benci bertemu denganku, itu kayaknya senang terjemahannya. Iya, dan jika dia benci bertemu denganku, artinya ada orang-orang yang memang tidak suka bertemu dengan Allah. Ada orang yang suka, ada yang gak suka. Tidak semuanya suka. Allah menceritakan tentang kematian orang kafir yang dia tidak suka bertemu dengan Allah, bahkan ruhnya itu gak mau keluar. Allah mengatakan, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, bagaimanakah kondisi orang-orang kafir, orang-orang murtad dalam hadis, dalam ayat ini ya, konteksnya, yang ketika malaikat datang kepada mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yang malaikat itu harus menyeret ruh orang ini, wujuhahum wa adbarahum, wajah dan duburnya. Jadi ruhnya itu saking takutnya nggak mau keluar.
nggak mau keluar, dia nggak mau lepas dari badannya. Maka malaikat itu punya besi ya untuk khusus spesialis pencabut nyawa, itu yang dipegang itu wajahnya sama duburnya, jadi ditarik begitu sehingga robek ruhnya itu, tersakiti ruhnya itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Orang ini kenapa kok sampai kayak gini kematiannya, sampai takut banget sama ruhnya dikeluarkan? Karena dia kata Allah, ittaba'u ma askhatallah. Dia dulu mengikuti apa yang Allah murkai. Bahasa mudahnya dia suka dengan maksiat. Maka wa karihu ridwanahu, dan dia benci yang Allah ridhoi. Kebaikan, ketaatan dia benci, fa ahbata a'malahum, maka Allah batalkan amalan mereka. Sehingga orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kesyirikan, dia tidak suka bertemu dengan Allah karena selama ini dia melakukan hal-hal yang Allah murkai. Nah, nanti ketika meninggal pun Allah pun tidak mau bertemu dengannya. Jadi kalau ada orang tidak suka dengan kehidupan akhirat dan semisalnya, maka itu indikasi dia hatinya sedang sakit, sedang terbalut penyakit. Apa penyakitnya? Maksiat. Jadi kemaksiatanlah menjadikan orang cinta dunia dan benci dengan kematian. Orang cinta dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat. Taib. Kemudian pelajaran yang keenam dari hadis yang sangat luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala tidak senang bertemu dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang bertemu dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya, yaitu nyanya besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini diambil dari potongan hadis karihtu liqa'ahu. Aku pun benci, tidak senang bertemu dengannya. Aku pun tidak senang bertemu dengannya. Jadi ada orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah, Allah tidak mau bertemu dengannya, sehingga dia pun mendapatkan kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang itu disambut ruhnya, tidak semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah nggak mau bertemu dengan orang tersebut. Di antaranya adalah orang yang kufur, orang yang murtad, dan pelaku-pelaku maksiat yang tidak bertaubat. Taib, sebelum kita di pelajaran yang ketujuh ya, kita coba ulang dulu, Masya Allah. Hadisnya ringkas tapi pelajarannya sangat banyak. Apa tadi pelajaran pertama? Kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesenangan bertemu dengan Allah terjadi ketika naza, Masya Allah. Yang ketiga, seorang merasa senang bertemu dengan Allah setelah diberitahu tentang hal-hal yang disediakan Allah untuknya setelah kematiannya, Masya Allah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang senang bertemu dengannya. Yang kelima, kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala tidak senang bertemu dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya. Yang terakhir sekarang para jamaah, anjuran agar menyiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk menyiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk menyiapkan bekal, anjuran agar menyiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara umum ya, setelah kita tahu maknanya begitu, maka tersiratlah sebuah makna umum untuk kita. Kalaulah kita ingin bertemu dengan Allah, kita senang Allah menyambut ruh kita, maka hanya ada satu cara. Kita harus mengisi hari-hari kita dengan amalan soleh yang mulia, yang utama. Hanya itu. Dan menjauhi berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Karena ketika seorang ini mengisi hari-harinya dengan kebaikan, sehingga dia pun dijanjikan dengan kenikmatan, akhirnya dia muncul kesenangan, sehingga Allah pun senang bertemu dengan ruh tersebut. Dan demikian sebaliknya. Ada satu ayat yang Allah turunkan 21 hari sebelum wafatnya Nabi SAW di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah itu. Allah turunkan satu ayat yang merupakan
ayat-ayat terakhir yang Allah turunkan. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 281, "Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah." Takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nanti hari kalian harus berpisah dengan dunia ini. Kalian akan meninggalkan semua yang kalian kumpulkan di dunia ini. Allah mengatakan, "Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah." Takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pada hari itu akan disempurnakan balasan dari apa yang telah kalian lakukan selama ini. Kalaulah kalian mendapatkan sanjungan karena kebaikan, itu belum ada apa-apanya. Nanti Allah akan balas dengan kenikmatan. Kalaulah kalian melakukan keburukan dan mendapatkan cacian dan celaan, itu belum ada apa-apanya. Nanti di akhirat akan ada ancaman siksaan. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Hari itulah seorang akan mendapatkan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dia amalkan ketika di dunia. Wahum la yuzlamun, dan dia tidak akan terzalimi sedikit pun. Kalaulah ada seorang yang punya kebaikan yang dilakukan di tengah malam, tidak ada yang mengetahuinya, maka Allah akan datangkan tulisannya dan balasannya. Kita ingat ya kisahnya Bani Israel, wanita Bani Israel yang memberikan anjing minum. Itu bukan di depan orang banyak. Tidak ada antara tidak ada orang lain kecuali dia dengan anjing itu. Dia tidak publish karyanya, dia tidak publish jasanya, tapi disebutkan di kitab-kitab referensi hadis. Sehingga kebaikan itu Allah datangkan. Demikian pula ketika seorang melakukan dosa dan keburukan, sedikit apapun maka dia akan melihat catatannya pada hari kiamat kelak. Maka marilah kita isi sisa usia kita dengan memperbanyak amalan ibadah. Antum jangan disibukkan dengan perkara yang sia-sia, dengan memperbincangkan hal-hal yang tidak ada gunanya, dengan membahas aib orang yang kadang memunculkan emosi saja. Maka marilah kita isi diri kita dengan berbagai amalan ibadah. Pastikan ucapan kita bernilai ibadah, yang kita lakukan itu bermanfaat, minimal untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Sebagai penutup para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ana ingin bacakan ayat terakhir di surat Al-Kahfi, ayat yang ke-110, yang hendaknya ayat ini dihafal bagi orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan fitnah Dajjal. Kan kita sudah menghafal 10 ayat terakhir di surat Al-Kahfi. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang merindukan bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia sibukkan hari-harinya dengan amal salih, dengan apa yang bermanfaat untuknya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Semoga hadis ini menyadarkan kita jangan sampai interaksi sosial, interaksi dengan orang menyibukkan kita dengan sesuatu yang tidak bermakna. Kita ini hidup cuman mencari bekal. Bekal apa? Bekal bertemu dengan Allah. Nanti ketika meninggal, berapa pahala yang kita kumpulkan, berapa dosa yang sudah kita hapuskan, itu yang penting. Jadi jangan sibuk dengan hal-hal yang gak ada maknanya, sibuk dengan perkara yang sia-sia. Ingat kita berbekal dan waktu kita terbatas. Jadi kalau ada orang ngajak ribut, ngajak ini, antum ingat hadis ini. Anak ini sedang berbekal, ngumpulin poin bekal, supaya ketika bertemu dengan Allah saya gembira, Allah pun gembira menyambut ruh saya. Jadi begitu, supaya kita tidak disibukkan dengan perkara yang sia-sia.